Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. This is our study club, Ray Study Club, together for better future. Kita memasuki bab diferensial turunan atau dalam limit kita bisa tahu dengan dalil L'Hospital yang telah kita singgung berkali-kali. Kita telah mengetahui, ya kan, definisinya kalau limit itu terdiri berasal dari suatu kurva yang disinggung, kita tahu yang disinggung sama garis-garisnya, garis miringnya dengan gradien. Intinya begitu. Harus kita gradien itu turunan adalah gradien, ya kan. Telah tahu hubungan dengan limit karena proses pendekatan titik A sama B nya, garis singgungnya didekatin, kamu ketemu formulanya limit H mendekati 0 f x plus H min fx per H. Dengan saat kalau kita ibaratkan pada saat fisika ya, turunannya itu berarti jarak menjadi kecepatan ke percepatan. Labanya dy per dx, df per dx. Jadi maksudnya apa? Diturunkan y terhadap x gitu intinya. Tergantung simbolnya nanti. Lalu yang terakhir adalah karena kita lihat gradien itu berhubungan dengan tangan ya. Karena apa? Gradien itu y per x, tangan itu juga y per x. Apa tangan? Desa. D berarti depannya dari sudut adalah y dan sampingnya adalah x. Paham ya? Oke. Ya, untuk ini kita akan buat contoh, lalu kita asumsikan. Kita masukkan ke dalam formulanya. Kita tahu kalau formulanya limit adalah formulanya apa namanya? Turunan f aksen x itu sama dengan limit h mendekati 0 x plus h dikurang fx per h. Begini ya. Kalau kita sendirikan biar gak hilang, jangan pak, jadi hilang. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Lanjut ya. Alright you guys, time to set sail. 3, 2, 1. Oke, contoh yang keren di sini. Misalkan kita punya contoh nih, fx itu sama dengan 12x kuadrat plus 5x. 12x kuadrat plus 5x. Terus gimana sih cara memasukkan pada formula ini? Ya. Oke, Allahumma faqihni fiddin wa 'allimni ta'wil. Intinya apa? Berdoa, ya kan? Berdoa aja nggak bisa, ya jangan berdoa aja. Tapi kita prosesnya berdoa, usaha, tawakal, atau kita singkat dengan berdusta. Berdoa, usaha, dan tawakal. Oke. Lihat, prosesnya adalah f aksen x itu limit h mendekati 0. Ya di sini terdiri di formulanya adalah f itu x plus h. Oke. Kalau fx itu 12x kuadrat plus 5x. Kalau x-nya itu x plus h. Coba berapa? Bingung ya? Misalnya gini. Fx itu adalah 12x. Biasa 12x saja ya. Kalau f-nya itu A berarti 12A. Kalau ini ya A plus B berarti 12A plus B. Intinya apa? Diganti X pada dalam kurung ini digantikan dengan variabel tertentu atau angka tertentu, bilangan tertentu. Contoh, kita masukin langsung ya. Kalau ininya
X plus H berarti yang di sini yang berunsur dengan X itu berapa? X kuadrat sama 5X. X berarti X sama X ini. Maka X plus H kuadrat. Ngerti ya? Di plus 5X plus H. Oke. Oke, dari sini paham? Lanjut ya. Dikurangi Fx. Berapa Fx-nya? Fx-nya itu 12X kuadrat plus 5X diper H. Oke. Ngerti di sini ya? Langsung. Setelah ini kita coba oplos mereka. Limit H mendekati 0, ya kan? 12X kuadrat ditambah 2HX plus H kuadrat. Saya tidak ulangi lagi ya, karena ini pernah kita bahas. Lanjut, plus kita tulit mereka. Tulit berarti plus 5X plus 5H, ya kan? Dikurangi 12X kuadrat dimin 5X diper sama H. Oke, ngerti? Lanjut, kita tulit mereka. Tulit 12X kuadrat. Ini juga 12X kuadrat, kita corek. Oke. Lanjut. Maka di sini menjadi limit H mendekati 0, 24HX ditambah 12H kuadrat ditambah 5X plus 5H. Oh sorry, 5X nya sudah hapus ya, hilang ya. Corek, ini corek, ya kan, habis. Tambah 5H. Sini dong. Nah. Dibagi seret H. Oke, ngerti? Semuanya ada H. Kita coba bagi semua dengan H. Kita bagi H, maka hilang. Corek. Tidak perlu saya jelaskan. Sama dengan limit H mendekati 0, 24X di plus 12H plus 5, ya kan? Sini. Nah, setelah ini kita lihat hanya mendekati 0, maka kita substitusikan hanya mendekati 0. Tidak sebenarnya itu 0, tapi kita maksud mendekati kan hampir mendekati 0, bukan sentuh 0, tapi kita masukin. Caranya salah satunya dengan cara substitusi. Maka 24X nggak ada, 12 berarti 0, 24X plus 5, 24X plus 5. Oke, ini dia. Nah, kita ketemu persamaan barunya, yaitu penurunannya di aksen X itu 24X plus 5. Wah, lama dong. Kalau misalnya turunan segitu banyaknya, biasanya pertama bisa renteng kan. Oke. Maka dari itu kita pakai rumus jadi. Misalkan kita tahu kan tadi fx itu kan 12x kuadrat di plus 5x menjadi f aksen x itu 24x plus 5. Terus gimana caranya? Tidak semudah itu Ferguson. Oke. Caranya adalah kalau kita punya 12x kuadrat. Nah, caranya itu kita turunin, namanya turun, pakainya turun. Berarti 12 di sini turun 2. Ini X, karena turun dikurangi 1 menjadi 1. Jadi jawabannya adalah belum ya. Sekarang 24X sama kan
Nah untuk yang ini mungkin kalau kita rumusin agak ribet ya, tapi kita hafal aja untuk nanti ya. 5x itu 5 kali x pangkat 1, satunya turun 5 kali 1, x 1 kurangi 1. Berapa 1 kurangi x pangkat 0 berapa? 1, berarti jawabannya 5. Ngerti ya? Nah maka dari itu caranya gimana? Cara untuk ini kan juga cuma untuk berguna bagi 12 saja atau angka cuma itu aja, berguna untuk berbagai macam angka atau bilangan ya kan. Maka dari itu kita pakai formula biar enak dipandang lah. Jadi kesimpulannya kalau Y sama dengan A X pangkat N, maka Y aksennya itu A turun ini N, X pangkat N dikurangi 1, seperti ini. Ketemu ya. Nah, oke, itulah rumus-rumusnya. Tapi kita lihat dulu formula dalam turunan itu ada beberapa. Sebenarnya ada ada pembuktiannya, tapi biar enak kita langsung aja ya. Jadi kita lanjut yang kedua, itu rumus-rumus turunan, rumus-rumus diferensial. Apa aja itu? Oke. Yang pertama, bukan yang terakhir. Itu misalkan kita tahu Y sama dengan yang tadi AX pangkat N, maka Y aksennya atau turunannya menjadi AN X pangkat N-1. Lanjut yang kedua, misalkan ada Y itu sama dengan suatu konstanta kalikan X, maka Y aksennya sama dengan C, konstanta itu sendiri. Lanjut, Y nya itu suatu konstan saja, maka Y aksen 0. Paham ya? Nomor 2, kalau ada suatu fungsi itu penjumlahan, ya sama aja kayak yang tadi, suatu persamaan Y sama dengan misalkan fx di plus minus gx, berarti Y aksen sama dengan f aksen x plus minus g aksen x. Nah, maksudnya apa? Jadi jika ada suatu persamaan dijumlahin, maka persamaannya itu kita faktorkan masing-masing gitu. Nomor 3, misalkan ada Y sama dengan C kali fx gitu ya, maka Y aksen sama dengan C kali f aksen. Ini fx aksennya, f aksennya yang di oplos atau ya oplos, yang ditelaah. Nah ini dia. Nomor 4, misalkan ada Y sama dengan kalikan AFX dikali GX, itu sama dengan Y aksen itu sama dengan F GX plus FX GX, masing-masing kasih aksen. Nah maksudnya apa ini? Yang pojok-pojok dikasih yang pojok-pojok itu menjadi turunannya, cukup. Jadi maka cari f aksennya lalu g aksennya terus diproses. Jadi caranya menghafalnya adalah fx gx ditambah fx gx, pojok-pojok kasih aksen gitu.
Atau bisa orang-orang memberikan formula dengan apa namanya UV, U kali V, maka Y aksennya adalah UV tambah UV aksen. Nah, nanti aksennya tuh di belakang. Paham ya? Oke, sekarang nomor 5. Nah, nomor 5 pun sama. Kalau Y nya itu U per V, maka Y aksen sama dengan UV minus, tapi UV aksen yang bawah itu V kuadrat. Kalau kita ganti ke bentuk ini fx per gx sama aja ya, maka ya aksen itu sama dengan ya aksen sama dengan fx gx dikurangi fx gx per v kuadrat. Nah, yang aksen adalah pojok sama pojok. Bedanya adalah kalau bentuknya apa namanya pembagian itu minus, kalau perkalian itu plus. Paham ya teman-teman ya? Lagi misalkan ada suatu persamaan, ini akan ada pembahasannya tapi bukan sekarang. Persamaannya gini, Y sama dengan U pangkatin N, maka Y aksen itu sama dengan N dikalikan U pangkat N min 1 kalikan U aksen. Paham ya? Ya, ini kan kita bahas dengan contoh. Kalau soal rumus saja ini agak ribet, tapi kita berterima kasih, ini adalah dari guru saya Bu Nur Hayati. Insyaallah semoga berkah, bermanfaat ilmunya, dapat tercurahkan, tersalurkan. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Like, komen, dan subscribe. Bye bye. Punya siapa? Punya Kak Raisa. Terima kasih. Dadah.